Salam sehat, jumpa lagi kita dalam seri yang kelima dengan topik kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya masih berada di daerah Kelapa Gading karena ada acara, dan saya pasti pulangnya telat, saudara. Makanya saatnya saya buat renungan buat kita, karena hari ini seri yang kelima, besoknya seri yang keenam. Mari sama-sama kita membuka Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, demikian firman Tuhan. Saudara, kita diberkati. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan ini. Saudara, pada saat bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka berkemah di Gilgal. Jadi sudah termasuk wilayah Kanaan, dan ini tempat perkemahan mereka yang ke-42 yang terakhir. Di sini pada saat di Gilgal ini, saudara, ada beberapa peristiwa yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka di situ terjadi penyunatan bagi bangsa Israel. Jadi Yosua diperintahkan Tuhan untuk menyunat bangsa Israel yang selama dalam perjalanan 40 tahun mereka tidak disunat. Dan saatnya pada saat di Gilgal ini mereka disunat. Dan yang disunat tentunya adalah orang-orang yang selama ini di dalam perjalanan belum disunat, dan orang-orang yang di atas 8 hari umurnya, saudara. Dan kenapa mereka disunat, saudara? Karena ini merupakan suatu janji Allah. Perjanjian sunat ini adalah tanda janji Allah kepada Abraham. Mereka akan jadi umat Allah sendiri kalau mereka disunat, saudara. Jadi itu adalah tanda perjanjian Allah kepada Abraham. Dan Allah sendiri akan menjadi Allah mereka. Artinya apa? Mereka punya perlakuan khusus di hadapan Allah, karena mereka adalah bagian dari, berarti mereka adalah bagian dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan ini perjanjian turun-temurun buat keturunan Abraham, kekal untuk selama-lamanya, saudara, kekal. Perjanjian ini dibuat oleh Allah kepada Abraham. Nah, saudara, jadi ini penting buat mereka, saudara, penyunatan ini. Yang kedua, mereka lakukan namanya perayaan Paskah. Dan kita tahu Paskah itu juga penting buat mereka, karena Paskah itu mengingatkan mereka bagaimana kuasa Allah membuat mereka dilewati dari maut, dari kematian di Mesir, saudara. Jadi yang mati adalah orang-orang Mesir, anak sulung dan anak sulung binatang. Tetapi bangsa Israel tidak mengalami kematian. Bahkan seluruh tulah yang terjadi di Mesir saat itu, bangsa Israel tidak mengalaminya, saudara. Luar biasa kasih Tuhan. Dan ini penting buat bangsa Israel saat itu, untuk mereka mengingatkan bahwa kuasa Tuhan, kasih Allah yang membuat mereka bisa hidup sampai saat ini. Dan mereka pasti dilewati pada kematian-kematian berikutnya, saudara. Dan ini penting buat mereka, karena mengingatkan kepada mereka akan kematian. Mereka terlewati dari kematian anak sulung dan binatang yang bagi mereka, saudara. Nah, yang ketiga adalah di Gilgal ini panglima bala tentara Tuhan menjumpai Yosua. Maksudnya apa? Bahwa kedepannya Yosua akan mengalami peperangan demi peperangan, saudara. Dia akan mengalami pada saat dia maju untuk mendiami tanah Kanaan ini, maka tanah orang Kanaan tentu tidak akan diam. Mereka akan melawan, dan Tuhan di sini yang berperang untuk Yosua dan bangsa Israel. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berperang kedepannya, saudara. Tuhan yang mengambil alih, bahwa Tuhan yang berperang bagi Yosua dan bangsa Israel. Kemudian yang keempat juga, pada saat mereka sudah di Gilgal ini,
Setelah mereka pasca, kemudian mereka memakan hasil dari tanah Kanaan itu, maka mana tidak turun lagi bagi mereka, saudara. Jadi ada 4 hal ini yang terjadi pada saat mereka ada di Gilgal, saudara. Jadi mulailah kehidupan baru mereka. Tuhan bilang, mulai saat ini Tuhan menutup celah Mesir buat mereka, saudara. Nah, saudara, karena kedepannya mereka akan mulai dengan hidup baru, mulai dengan era baru, mereka akan disertai Tuhan dalam setiap peperangan, karena mereka akan merebut tanah Kanaan sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, saudara. Nah, yang pertama, saudara, pada saat mereka akan masuk lebih dalam lagi merebut tanah Kanaan itu, yang pertama mereka akan menghadapi kota Yeriko, saudara. Di depan mereka ada kota Yeriko, dan sebelum mereka menyerang, pada saat mereka ada di dataran Moab, Yosua telah mengirim 2 orang pengintai. 2 orang pengintai ini masuk ke kota Yeriko, dan mereka ketemu dengan Rahab Sundal, orang Sundal, saudara. Mereka berdua tidur di tempatnya Rahab. Yang Rahab menerima. Kenapa dia menerima, nanti saya akan jelaskan berikutnya. Dan saudara, Rahab ini yang menerima mereka didatangi oleh orang-orang Raja Yeriko, meminta supaya 2 orang ini yang datang ke rumahnya supaya diserahkan kepada Raja Yeriko, untuk supaya pasti mereka akan dicek, diperiksa, atau mungkin akan dihukum, karena mereka dikatakan sebagai pengintai yang mengintai kota Yeriko, saudara. Mereka dikenal sebagai orang Israel yang sedang mengintai kota Yeriko, saudara. Tetapi Rahab tidak memberikannya, malah dia menyembunyikan kedua orang ini di atas soto. Dan pada saat dia naik ke atas soto, apa yang dikatakan Rahab kepada mereka, saudara? Apa yang dikatakan Rahab kepada mereka? Yosua 2 ayat 8 sampai 14. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka ke atas soto, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Haleluya. Ternyata saudara, apa yang dilakukan oleh Allah di bangsa Mesir telah sampai kepada bangsa-bangsa, termasuk juga orang-orang yang di Kanaan, saudara. Jadi kalau kita bahasa sekarang itu, saudara, ternyata jadi viral, saudara. Jadi berita viral yang menggemparkan seluruh negeri saat itu, sehingga mereka sangat takut kepada bangsa Israel, oleh karena Allah mereka menyertai bangsa Israel.
Dan Rahab punya iman. Dia mengambil risiko untuk menolong kedua orang ini karena dia percaya bahwa kota Yeriko pasti akan ditumpas oleh bangsa Israel. Dia yakin itu, saudara. Maka kalau kita membaca di Ibrani 11 ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena iman, saudara, luar biasa. Dia percaya walaupun dia perempuan sundal, tapi dia telah mendengar apa yang dilakukan Allah. Maka dia percaya kepada Allah, sehingga dia percaya juga bahwa kota Yeriko pasti akan ditumpas oleh orang Israel. Dan ternyata, saudara, kalau kita membaca Matius 1 ayat 5 itu, saudara, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Dan ini ternyata Rahab ini adalah satu orang yang masuk dalam silsilah yang menurunkan Yesus Kristus, saudara. Dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan, tetapi masuk dalam daftar orang-orang yang menurunkan Kristus ke muka bumi ini, saudara. Lahir di muka bumi ini, saudara, adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Setelah itu, apa yang dilaporkan oleh dua pengintai ini? Yosua 2:24, apa yang dilaporkan kepada Yosua? Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyelamatkan, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Luar biasa ini laporan ini kepada Yosua, ya. Lebih meyakinkan lagi bahwa Tuhan telah menyerahkan penduduk negeri itu, bukan cuma Yeriko, tapi penduduk negeri-negeri yang ada di Kanaan. Tuhan sudah menyerahkannya, membuat hati mereka tentu menjadi teguh dan kuat, saudara. Nah, bagaimana mereka berperang melawan kota Yeriko, saudara? Bagaimana mereka mengalahkan? Tuhan perintahkan kepada Yosua, 1 hari 1 kali mengelilingi kota dalam 6 hari. Jadi dalam 6 hari mereka setiap hari mengelilingi 1 kali. Dengan barisan paling depan adalah prajurit. Kemudian kedua setelah itu adalah ketujuh orang yang meniup sangkakala. Kemudian tabut Tuhan yang dibawa oleh imam Lewi, orang-orang Lewi, imam. Kemudian adalah bangsa-bangsa Israel yang di belakang, mengikuti dari belakang. Kemudian setiap hari mereka mengelilingi 1 kali, sembari sangkakala itu ditiup. Tapi yang lainnya diam, tidak boleh bersuara. Bagi kita, tentu bagi orang yang ada di atas kota Yeriko, kota Yeriko itu tebalnya, temboknya itu 6 meter, saudara. Kemudian tingginya 14 meter. Jadi di atas kota itu bisa orang-orang bisa berjalan dengan bebas. Itu pun bisa kereta, kuda perang itu bisa berjalan dengan bebas di atas itu. Bisa mengelilingi karena lebarnya 6 meter. Bayangkan mereka tiap hari berkeliling di kota itu, mengelilingi kota itu. Dan bagi orang Yeriko tentu mereka ketawa, ini buat apa mereka ini berjalan seperti ini, orang gila, ya kan? Cuma jalan terus tiap hari, buat apa? Mereka tidak tahu itu perintah Tuhan yang sedang dilakukan oleh Yosua bersama orang Israel. Tuhan bilang, jangan engkau mengurangi perintah Tuhan. Engkau harus menyimpan perintah Tuhan itu. Engkau teliti melakukannya. Jangan menyimpan ke kiri atau ke kanan. Engkau lakukan dengan teliti perintah Tuhan itu, saudara. Jadi perintahkan Tuhan untuk melakukan seperti itu. Itu 6 kali, setiap hari 1 kali, 6 hari setiap hari 1 kali, ya. Dan nanti hari ke-7 dia boleh mengelilingi 7 kali, saudara. Dan pada saat ke-7 kemudian sangkakala berbunyi dengan nyaring dan panjang, maka mereka akan bersorak-sorai dengan nyaring, saudara. Mereka bersorak-sorai. Mari kita membaca Yosua 6 ayat 15 sampai 17 dan Yosua 20. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing, ini hari ke-7 ini, ya, dan mengelilingi kota 7 kali
dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota 7 kali, hari ke-7. Lalu pada ke-7 kalinya, pada ke-7 mengelilingi kota itu, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bayangkan saudara, mereka sedang senang-senang di atas kota itu, lagi ketawa-ketawa karena lucu melihat orang-orang Israel itu di bawah lagi mengelilingi kota itu. Waduh, mereka lagi ketawa-ketawa, tapi tiba-tiba kehancuran terjadi terhadap kota mereka itu. Mungkin selama ini kota ini tidak pernah kalah atas serangan orang-orang, karena memang bayangkan kota itu yang tebalnya 6 meter, siapa yang bisa menyerang saudara? Pasti tidak ada. Itu pasti aman mereka di dalamnya itu saudara, aman sekali. Luasnya itu 4 hektar saudara. Dan Rahab akhirnya diselamatkan. Yosua 6:23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya, dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Saudara, apa yang terjadi? Janji mereka kepada Rahab digenapi, karena Rahab telah menolong kedua pengintai ini. Dan Rahab punya iman yang luar biasa bahwa kota ini pasti akan dibinasakan oleh orang Israel. Saudara, apa yang terjadi saudara? Kalau kita pikir-pikir, memangnya kalau temboknya 6 meter memang teriakan bisa menghancurkan. Kalau temboknya 6 meter memang sangkakala bunyinya bisa menghancurkan. Tentu tidak saudara. Tetapi yang menghancurkan adalah ketaatan mereka. Dan jangan lupa, di sana yang menyertai mereka yang berperang adalah panglima bala tentara Tuhan yang dikirim Tuhan buat mereka. Saudara, inilah yang dikatakan Tuhan yang berperang atas Yosua dan atas bangsa Israel saudara. Tembok yang 6 meter itu bisa hancur karena ketaatan yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. Sedikit pun mereka tidak mengurangi perintah Yosua, mereka taat melakukannya saudara. Saudara, kalau kita setia dan taat kepada Tuhan, maka juga kemenangan akan kita peroleh saudara. Haleluya saudara. Kemudian setelah mereka mengalahkan Yeriko, kota Yeriko dengan sangat dramatis ini saudara, setelah itu mereka menyerang kota Ai. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kalah pada penyerangan yang pertama karena ada dosa akan saudara. Dosa akan itu apa? Jadi karena dosa satu orang ini saudara, bangsa Israel kalah melawan bangsa Ai yang kecil itu. Bahkan ada yang meninggal di antara mereka, walaupun cuma sedikit. Tetapi semangatnya mereka jadi pudar, jadi luntur saudara, oleh karena mereka kalah melawan kota Ai ini. Nah, kota ini Yosua 7 ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah kira-kira 2 atau 3 ribu pergi untuk menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit sekali. Memang
Memang sedikit sekali, diperlukan saja 2.000-3.000 orang cukup menghancurkan kota Ai itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Kalah telak merekanya. Yosua 7 ayat 5. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarin dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati mereka dan tawarlah hati bangsa itu amat sangat tawar saudara. Mereka kecut saudara menghadapi peperangan dengan orang Ai saudara, karena ada yang tewas. Tapi kalau firman yang lain dikatakan memang yang tewas ini memang dikhususkan oleh Tuhan untuk tewas. Tidak tahu kesalahannya apa saudara, yang 36 orang ini mereka tewas saudara. Tetapi membuat semangat orang Israel menjadi tawar saudara. Nah, apa yang dibuat Akan sampai membuat bangsa Israel ini kalah dengan kota Ai yang kecil itu? Ini Yosua 6 ayat 19 dan Yosua 6:24. Segala emas, ini perintah sebenarnya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Itu perintahnya. Jadi kalau emas semuanya itu kudus dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Itu buat perbendaharaan rumah Tuhan. Tetapi akan mengambilnya saudara. Akan mengambilnya sehingga menjadi berdosa bagi seluruh bangsa Israel, dan bangsa Israel menjadi kalah terhadap kota Ai. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya. Itu disembunyikan di bawah kemahku dalam tanah, perak itu di bawah sekali. Luar biasa ini. Akan ini sudah disuruh jangan mengambil barang-barang dikhususkan untuk Tuhan, maka diambilnya dia. Apa yang terjadi? Dosa inilah, satu orang ini saudara membuat bangsa Israel tewas. Membuat bangsa Israel kalah telak dengan kota Ai yang sedikit itu. Kalah saudara, mereka lari, dan itu sangat memalukan. Sampai Yosua berdoa, Tuhan, bagaimana kau memulihkan namamu di bangsa ini? Kemudian Tuhan mengatakan ada dosa, yaitu dosa yang dibuat Akan ini. Engkau harus menghukum. Akhirnya apa? Yosua ini akhirnya dihukum Tuhan. Dia dirajam oleh bangsa Israel bersama keluarganya saudara. Tidak tersisa saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Akhirnya murka Tuhan surut setelah mereka menghukum Akan dan keluarganya. Apa yang terjadi? Kemudian mereka berperang lagi melawan kota Ai ini, dan akhirnya kota Ai ini diserahkan kepada bangsa Yosua, bangsa Israel. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang saudara. Wah, luar biasa saudara. Jangan lupa, bangsa Israel itu bukan cuma bicara keseluruhan, tetapi bicara pribadi. Satu orang yang melakukan kesalahan, akibatnya adalah bangsa.
satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh Akan, akhirnya apa? Bangsa Israel kalah dengan telak terhadap kota Ai yang kecil itu. Tapi akhirnya setelah dipulihkan, setelah Akan dihukum, maka bangsa Israel dipulihkan dan mereka kembali melakukan peperangan dan mereka menang. Saudara, Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Saudara, Tuhan menginginkan semua kita, siapapun kita, orang percaya, supaya kita taat dan setia. Taat dan setia sampai selama-lamanya, sampai kita dipanggil Tuhan. Jangan cuma setia pada awal-awal hidup kita. Kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, kita bisa ditewaskan nanti. Tetapi biarlah kita taat dan setia sampai akhir hidup kita, maka kita akan dibuat orang-orang yang menang, akan beruntun Tuhan, akan beruntun di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengajaran yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Hidup dengan gaya ini Tuhan, selama kami ada di muka bumi ini. Tuhan, kuatkan kami, Roh Kudus, pimpin kami supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besok kita akan masuk pada seri yang ke-6, saudara. Mudah-mudahan kayaknya dengan topik Yosua ini kita akan banyak berbicara, sampai ada firman Tuhan, semua yang dijanjikan oleh Tuhan tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi, saudara, buat bangsa Israel. Terpujilah nama Tuhan. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya dan juga pada topik mengenal Tuhan. Haleluya. Amin.